Oke, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita bagaimana caranya memperkirakan atau menghitung budget. Ya, budget ini budget kasar, jadi jangan Anda kira ini RAB yang seperti RAB di teknik sipil gitu ya. Karena kenapa? Karena tugas Anda sebagai owner itu bukan menghitung RAB secara detail. Itu adalah tugasnya perencana maupun tugasnya kontraktor atau tugasnya arsitek gitu ya. Tugas Anda adalah memperkirakan budgetnya range-nya berapa. Kenapa range? Karena budget itu tidak akan sesuai persis gitu ya, pasti akan berubah-ubah. Kecuali memang sudah berkontrak dan kontraknya men-state bahwa itu tidak berubah. Itu nanti kontraknya pada saat ke kontraktor. Kalau kontrak ke kontraktor, misalnya nilainya 500 juta, ya 500 juta gitu. Tapi kalau misalnya di awal, kita masih belum tahu nih, antara 400 juta sampai 600 juta, dapatnya 500 berapa gitu kan. Kita harus memperkirakan dengan range. Nah, di dalam menghitung range, itu Anda tidak perlu tahu sampai materialnya dulu. Kita bisa menggunakan yang namanya cara empiris. Cara empiris itu apa sih? Cara empiris itu adalah cara menghitung dengan per meter. Memang saya tidak pernah menyarankan Anda berkontrak konstruksi dengan biaya per meter. Tapi kalau misalnya Anda pengen tahu berapa range-nya, kira-kira berapa, itu Anda lebih baik menggunakan per meter. Tapi jangan menggunakan harga yang sudah fix. Ya, sekali lagi, ini adalah range. Ya. Anda nanti, ini adalah konsepnya, ya. Nanti Anda bisa belajar di Excel-nya, atau Anda bisa ngutak-ngatik di Excel-nya. Jadi nanti setelah video ini, Anda masuk ke Excel-nya, Anda otak-atik, Anda coba, ya. Coba sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di sini. Nanti sebenarnya di Excel juga dijelaskan lagi, tapi ini konsepnya dulu, nanti di Excel langsung praktek. Nah, setelah Anda bisa, Anda lancar, baru Anda bisa otak-atik apakah desainnya mengikuti budget atau budgetnya mengikuti desain. Nah, jadi seperti itu materi yang saya pernah kasih tentang budget, bahwa Anda nanti bisa menggunakan metode apakah desain Anda akan mengikuti budget Anda berapa, 500 juta fix, berarti desainnya nanti luasannya mengikuti itu, atau budget Anda mengikuti desain, dalam arti Anda cari tahu luasannya dulu secara maksimal berapa, kemudian nanti Anda lihat budget Anda cukup atau enggak, atau Anda bisa afford atau enggak, atau nanti pembiayaannya gimana, apakah mau investasi atau mau minjem bank dan lain sebagainya. Nah, kita mulai. Untuk mempermudah, nanti saya menggunakan angka di sini ya. Angkanya berapa? Angkanya adalah dimulai dengan luas lahan 10 kali 10. Jadi Anda punya lahan 100 meter persegi. Nah, ini jadi Anda pertama harus tahu luasan lahan Anda berapa. Kalau saya naruh di sini adalah 10 kali 10. Ya, otomatis ini adalah 100 meter persegi, ya. Anda bisa ngitung sendiri lahan Anda, artinya pakai meteran gitu ya, berapa panjang kali lebarnya, perkalian sederhana, ataupun kalau misalnya perhitungannya kompleks, bentuk lahannya kompleks, ya Anda bisa menghitung dipisah-pisah gitu ya, misalnya 2 kali kotak atau apa segala macam. Tapi kalau misalnya mau lebih gampang lagi, lihat aja di sertifikat surat tanah Anda gitu kan, berapa luasannya, apakah 135, apakah 200 dan lain sebagainya. Nah, ini kita mempermudah dengan luas lahan 10 kali 10. Ya, kita dapat luas lahan yang kita punya 100 meter persegi. Ini adalah langkah awal kita tahu ya. Kita perencanaan awalnya kita mulai dengan kita tahu luas lahan 100 meter persegi. Kemudian 100 meter persegi ya, itu jangan Anda kira bisa dibangun semua. Ini kesalahan nih. Jadi kebanyakan misalnya Anda punya lahan 100 meter persegi. Kemudian Anda pengen bikin rumah 2 lantai. Anda ngitungnya 100 meter persegi tambah 100 meter persegi, 200 meter persegi untuk ngebangun rumah Anda. Padahal enggak. 100 meter persegi ini nggak boleh dibangun semua. Ya, ada tata ruang yang mengharuskan nggak boleh dibangun semua. Intinya ada yang harus jadi bangunan, ada yang harus jadi taman, ada yang boleh jadi carport, ada yang boleh jadi kanopi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tahunya luasan yang bisa digunakan untuk bangunan itu dari mana? Ada namanya koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan ini adalah memperlihatkan berapa luasan dari lahan kita total yang bisa dibangun. Jadi dari 100 meter persegi ini nggak bisa semuanya dibangun, ya, hanya berapa persennya saja. Nah, berapa persennya
itu tergantung dengan tata ruang gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau Anda daerah gunung, bukit gitu kan, misalnya dari puncak gitu ya ke bawah sampai ke hilir, dari hulu ke hilir. Itu biasanya di hulu itu penyerapannya tinggi. Artinya kita harus bisa menyerap air sangat banyak. Makanya koefisien dasar bangunannya lebih kecil. Mungkin hanya 30% doang yang boleh dibangun karena ruang terbuka hijaunya harus besar. Tapi kalau di hilir mungkin lebih besar lagi. Tapi itu tergantung lagi. Misalnya kalau udah ternyata suka banjir, kurang penyerapan, dalam lain itu bisa berubah. Tapi yang jelas Anda mengecek namanya koefisien dasar bangunan. Caranya gimana? Caranya sebetulnya paling gampang gini. Googling kecamatan Anda, ya, kecamatan daerah Anda, koefisien dasar bangunan kecamatan X gitu. Nanti akan keluar. Kalau misalnya mau detail lagi, harus buka website Tata Ruang, atau sebetulnya kalau misalnya memang Anda niat sudah mau bangun, Anda datang ke Dinas Tata Ruang gitu. Tanyakan parcel sekian, KDB-nya berapa. Gitu. Biasanya KDB itu kalau untuk tanah pekarangan untuk rumah itu 60 sampai 80% yang boleh dibangun gitu ya. Berarti kita cuma bisa bangun 60% sampai 80% tergantung daerahnya tadi gitu. Nah, sekarang kita coba ambil aja di 60 ya. Berarti yang boleh dibangun berapa luasan yang boleh dibangun? Berarti kan 0,6 atau 60% dikali luas lahan 100 meter persegi. Didapatkan koefisien dasar bangunan yang boleh dibangun adalah 60 meter persegi. Jadi dari 100% tanah Anda, 100 meter persegi, yang boleh dibangun itu hanya 60 meter persegi. Jadi mungkin istilahnya bolehnya gini gitu ya. Gitu. Hanya 60 meter persegi. Oke? Ngerti sekarang? Jadi dari 100% luasan Anda nggak bisa dibangun semua, sehingga Anda harus membangun atau harus menghitung koefisien dasar bangunan sebesar 60%. Ya, sampai 80%, tergantung nanti koefisien Anda berapa. Nah, itu biasanya dapat dari tabel gitu. Kemudian ini adalah koefisien dasar, artinya 40, ini kan 60% ya. 60%, ini kan 40%-nya. Berarti hanya setapak ini aja yang boleh dibangun. Ya. Nah, kalau kita nggak boleh memperluas ke arah horizontal, berarti kemana lagi kita bisa membangun? Ke atas kan? Ya. Jadi ini kalau misalnya cuma bisa satu lantai doang kan kecil, tapi kalau bisa dua lantai kan berarti luasnya nambah kan? Nah, tapi sampai seberapa luasan ini bisa kita bangun gitu? Apakah unlimited sampai 100 lantai gitu kan di luasan 60 ini, atau seperti apa? Nah, itulah gunanya koefisien luas bangunan. Ya, berapa luas bangunan yang boleh dibangun dari lokasi tersebut? Ini juga sama. Biasanya KDB KLB ini satu tabel, ya, satu tabel. Nah, KLB itu koefisiennya biasanya bentuknya angka begini, misalnya 1,2 atau 2 atau 1 gitu. Jadi perhitungannya kayak gini. Nah, kalau kita menghitung luas bangunan yang boleh dibangun, berapa koefisien luas bangunan kita, berapa luas bangunan yang boleh dibangun? Caranya adalah ngaliin KLB, koefisien luas bangunan 1,2 nih, dikali lahan kita. Nah, mungkin Anda mikir, lahannya yang mana? Yang setelah KDB atau lahan awal? Nah, hitungnya dari lahan awal ya. Jadi ini kan KLB 1,2 dikali 100, jangan dikali 60 gitu. Didapatkan 120 meter persegi. Jadi dasar tapak kita itu kan 60 kan yang boleh dibangun, tapi luasan bangunan yang boleh dibangun 120. Artinya kalau kita masuk ke jumlah lantai ya. Artinya kalau kita 60%-nya ini mau dibangun semua, artinya 60 meter persegi, tapak dasarnya ini 60, berarti kita maksimal lantai 2-nya 60 juga. Karena kan tadi kita punya jatah bangunan ini 120 nih, ya kan?
Lantai satunya udah dipakai 60. Berarti kan lantai 2-nya tinggal 60 ya maksimal. Nah terserah Anda mau maksimalin 60 atau enggak gitu. Jadi mungkin Anda bangun 40 boleh, setengah doang gitu kan, 30 atau mau cuman rooftop kecil doang tuh nggak apa-apa. Tapi maksimal 60. Jadi jumlah lantai yang bisa kita bangun kalau kita memperhitungkan KLB dengan KDB ya, itu 120 bagi 60. 2 lantai maksimal ya. Nah tapi apakah maksimal 2 lantai doang? Enggak juga. Misalnya kita punya tanah 100, terus kita bangun walaupun bolehnya 60, saya bangun 30 aja deh, 30 gitu kan. Berarti kan sisa ini misalnya 120 nih, ini kita bangun 30 aja nih, berarti kan sisanya 90 kan. Mau nambah lagi lantai 3, sama deh 30, 60 kan. Nah berarti kita bagi aja, kalau misalnya luasan bangunan tapaknya 30, sama aja, berarti 120 bagi 30, bisa 4 lantai ya. Cuman KDB, KLB, nanti juga ada GSB dan lain sebagainya, itu biasanya juga dilengkapi dengan tabel maksimal jumlah lantai, misalnya 3 lantai. Jadi walaupun Anda 120 dibolehkan bangun oleh KLB ya, KLB ya kan 120, terus Anda bangun cuma 30, berarti kan harusnya Anda boleh bangun 4 lantai kan, tapi nggak bisa, Anda maksimal bangun cuman di angka 3 lantai gitu kalau luasan 30 gitu. Kecuali Anda mau nambah lagi, misalnya lantai satunya 60, lantai 2 30, lantai 3 30, itu kan harus 20, tapi maksimal lantainya 3. Nah itu boleh gitu ya. Paham ya di sini ya? Jadi dapat luas lahan dari sertifikat, kemudian dapat KDB, KLB dari tata ruang, kemudian dapat jumlah lantainya. Nah sekarang karena kita bisa bicaranya di sini tentang kos, maka kita harus tahu luas kamar. Luas kamar ini biasanya kalau yang istilahnya desain interiornya tidak terlalu gimana-gimana banget, itu minimal tuh 3x3 kamarnya. Untuk kamar mandi dalam itu udah mulai sebenarnya sempit banget sih, lumayan sempit. Kalau mau kamar mandi dalam yang tidak sempit itu biasanya 3x4 gitu. Jadi mungkin ruangan studio ini sekitar 3x4 ya. Jadi ini kalau misalnya sebetulnya ada kamar mandi dalam masih lumayan lah, masih bisa gitu. Jadi nanti tentukan apakah luas kamar Anda 3x3, 3x4, ada juga kalau yang parah banget 3x2,5 gitu kan. Ada juga yang 2,5x2, 2,5x2 dan segala macamnya. Tergantung lokasi dan tergantung positioning Anda tadi. Kalau misalnya memang Mas ini mungkin daya belinya sangat kecil gitu ya, misalnya di daerah industri daya belinya nggak begitu tinggi, yang penting volume dan juga mereka yang penting ada kamar aja, kamar mandi luar ya, bisa mungkin 3x2,5 atau 2,5x2,5 atau 2,5x2, itu bebas aja. Tapi kalau kita lihat ukuran yang standar nyamannya ya mungkin 3x3 dan 3x4 minimal. Kita lihat ya, misalnya kita pakai 3x3, berarti kan luas kamar kita 9. Nah, kalau sekarang kita menghitung nih, berapa sih kamar yang bisa kita bangun di dalam luasan tanah kita, gitu. Rumusnya bukan, ini nggak rumus pasti ya, tapi untuk kamar di dalam satu luasan lantai, untuk kamarnya aja itu sekitar 70%. 30%-nya itu untuk lorong, untuk dapur kecil misalnya, atau untuk tempat naro-naro pel-pelan. Jadi yang bisa dimaksimalkan untuk kamar itu ya range 60-80. Jadi istilahnya kita gampangnya, atau kalau bahasa Jawanya biasa dibilang colok bodonnya ya, itu 70% dikali luasan bangunan. Tapi luasan bangunan ini kita bisa hitungnya per lantai aja ya. Misalnya 60 berarti kan dibagi
9. Berarti berapa nih? 7 kali 6 42 bagi 9. Itu 9 kali 4 18 36, sisa 6 ya. Berarti sekitar satu lantai itu bisa 4 kamar. Mungkin nanti di-combine ya, ada yang 3 kali 3, ada yang 3 kali 4 untuk memaksimalkan 4 kamar, atau malah mau dikecilin 3 kali 2,5. Berarti kan nanti 7,5 ya. Mungkin ini dapat 5 kamar. Nah, per lantainya Anda dapat 4 kamar. Gitu. Ngerti sampai sini ya? Jadi dari luasan lantai kita kali 70% ya, dapat 42 meter persegi. Berarti sisanya berapa tuh? 18 meteran itu buat lorong kayak buat dapur kecil. Kemudian dibagi luasan kamar 9, berarti kita dapat sekitar 4. Karena ini 2 lantai, jadi dapat 8 kamar. Nah, seperti biasa yang saya bilang, apakah mau dimaksimalkan 8 aja? Misalnya 4, tadi kan masih ada sisa 6 meter persegi ya. Apakah itu mau jadi ruang apa? Atau mau dikecilin 3 kali 2,5 jadi bisa 5? Atau mau dipas-pasin aja, jadi ada yang 3 kali 3, ada yang 3 kali 4 gitu. Dapat 8 kamar. Kemudian selanjutnya biaya konstruksi. Nah, biaya konstruksi ini Anda juga harus riset sedikit. Biaya konstruksi ini kan kalau kami ngitungnya itu pasti detail ya, menggunakan RAB detail. Nah, tapi kan RAB detail itu harus punya desain dulu, sedangkan agak lama ya kalau kita harus desain dulu baru tahu biayanya. Sedangkan ini kan untuk perencanaan awal aja. Nah, kita bisa menggunakan empiris. Empiris itu berarti misalnya di reconstruction misalnya setelah 10 proyek rata-ratanya dengan model yang sama ya, itu dapatnya 4 juta per meter sampai 5 juta gitu. Jadi nanti bisa itu dijadikan patokan. Nah, cara gampangnya adalah Anda cari kontraktor di daerah Anda, nggak usah dihubungi, cari aja IG-nya, kemudian lihat per meternya berapa dari mereka. Itu mungkin Anda ngambil yang angka menengahnya aja. Biasanya sih 4 sampai 5 juta. Jadi kita ngitung biaya konstruksinya 4 sampai 5 juta per meter. Nah, dikali luasan bangunan. Luasan bangunannya terserah Anda tadi kan mau di fullin atau enggak. Tapi kalau misalnya kita asumsikan di fullin 120 meter persegi, berarti ini sama dengan 480, ini sama dengan 600. Jadi range konstruksi Anda antara 480 sampai 600 untuk konstruksinya aja ya. Nah, sekarang masuk nih, kalau Anda mau desain sama arsitek. Desain sama arsitek berapa sih? Desain sama arsitek itu beda-beda, ada yang harganya per meter, ada yang harganya persenan ya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngitung harganya dari per meter, biasanya juga beda-beda sih. Cuman kalau standar yang udah arsitek terkenal itu bisa 400.000, 600.000 per meter untuk desainnya. Karena dia kan memang interiornya susah dan segala macam. Tapi kalau misalnya Anda mau cari yang lebih affordable, mungkin 50 sampai 100 ada. Ya, Anda cari-cari aja. Cuman supaya gampang ngitungnya saya, jadi jasa desain ini kita hitung aja 100.000 per meter, paling murah. Dikali berapa tuh? 120 kan? Sama dengan 12 juta. Anda mikir, Mas bisa nggak pakai desain? Masa harus keluar 12 juta? Lah, kan Anda mau keluar 480 sampai 600 juta. Masa keluar 12 juta berat? Padahal ini kalau nggak ada ini bisa buyar gitu. Jadi Anda 12 juta ini jangan Anda anggap biaya yang gimana-gimana banget. Memang ini harganya. Pun harganya misalnya arsiteknya 200.000, 24 juta dibandingkan dengan sini nih. Ya, masih jauh banget gitu. Jadi jangan pernah skip desain. Karena ini 12 juta bukan cuman 3D doang, Anda sampai gambar kerja gitu kan. Atau 24 juta, misalnya kalau 200.000 itu nggak 3D doang, tapi sampai gambar kerja. Kemudian jasa pengawasan, ini biasanya sih kalau misal arsiteknya bisa nyediain, itu tanya aja ke arsiteknya. Tapi kalau misalnya nyewa mahasiswa atau apa ya sekitar, kalau di Jogja ya, mungkin kalau di Jakarta bisa 3 juta kali, 2,5 juta per bulan.
Jadi mungkin sekitar kalau misalnya proyek Anda 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 12,5. Nah, total range biayanya berapa, ya kan? Berarti ini kan 12,5 juta tambah ini 12 juta, 24 juta kan? 24 juta 500, anggaplah 25 biar gampang. Nah, total range biaya berarti 480 tambah 25, 505, 600 tambah 25, 625. Tapi ini belum perizinan ya. Perizinan beda lagi. Sebenarnya IMB itu atau PBG itu murah kok kalau Anda nggak ngelanggar tata ruang. Dalam arti Anda sebenarnya ada mekanismenya dan lain-lain, tapi intinya kalau misalnya Anda cuma bayarin nggak mahal kok. Gitu. Dan ini juga nggak termasuk biaya-biaya lahan ya. Biaya lahan itu bisa nanti dikonsultasikan dengan notaris. Tapi kalau untuk konstruksinya aja sekitar segini. Nah, total range pendapatan. Pendapatan ini kan kalau Anda lihat lagi ke awal itu berarti Anda harus lihat seperti apa target marketnya dan berapa harga jualnya. Karena kadang gini, bisa jadi kamar yang harga 1 juta lebih menguntungkan daripada 1,5 juta. Karena kalau 1 juta mungkin Anda bodo amat, listrik udah per kamar sendiri gitu kan, ataupun nggak pakai AC, jadi lebih murah gitu kan. Tapi kalau 1,5 mungkin Anda harus ada fasilitas ini, fasilitas itu, malah lebih mahal gitu. Nah, intinya adalah total range pendapatan itu adalah total pendapatan kamar minus operasional ya, dikali ini total pendapatan kamar ini harus dikali keterisian OR. OR itu apa sih? Occupancy ratio. Ya. Biasanya nanti kita bikin skema tuh. Ya, optimis, pesimis apa normal. Nah, jadi misalnya operasional ini kita bikin angka simsalabim dulu aja ya. Operasional kita dapat 3 juta gitu ya. Ops 3 juta. Berarti kan total pendapatan dikali occupancy ratio dikurangi 3 juta. Itu pendapatan per bulan. Gitu. Nah, kalau kita ngitung kelayakannya nanti ke payback period dan lain sebagainya, kita coba pakai simulasi aja deh. Misalnya keterisian kamar kita diubah aja ya, jangan 8. Anggap Anda ngecilin jadi 10 kamar gitu, supaya gampang hitungnya. Nah, kalau Anda menghitung nanti pendapatannya, kita pakai angka aja. Misalnya kita rata-rata keterisian 80%. Gitu ya, berarti kan 8 kamarnya. Harga harga kamarnya 1,5 juta misalnya. Berarti kan keterisian nih kita misalnya 0,8 dikali 10 ya. Okupansinya kan 8 gitu ya. Kemudian dikali 1,5 juta dikurang 3 juta. Didapatkanlah 8 kali 10 0,8 kali 10 8 kali 1,5 12 12 kurang 3 dapat 9 juta per bulan. Itu kalau operasional 3 juta. Jadi 8 kamar kali 1,5 juta dikurangi 3 juta dapat 9 juta per bulan. Udah dapat 9 juta. Nah, angka inilah yang Anda bisa lihat kalau misalnya Anda minjem duit di bank, cicilannya masuk apa enggak ya. Misalnya cicilan Anda 6 juta, oh ya udah berarti bisa 9 juta kurang 6 juta kan 3 juta. 3 juta ini ya berarti bersih Anda 6 jutanya dari 6 juta untuk bayar cicilan gitu. Nah, payback period balik modal Anda itu berapa? Ya Anda lihat aja. Misalnya ini, kalau misalnya ini asumsi Anda nggak ngutang ya, 9 juta dikali 12 ya, berapa tuh? 90 tambah 18, 108 juta. Nah, Anda modal berapa? Anda modal 500 sampai 600 gitu kan. Jadi kalau misalnya modal Anda 600 aja,
625 dibagi 108. Nah, saya males ngitungnya, tapi ini dapatnya ya mungkin sekitar gampangnya 6 tahun. Dengan asumsi selama 6 tahun ini keterisian minimal 80% dengan harga yang nggak naik ya. Mungkin Anda tahun depannya bisa naik sih 1,6 misalnya. Operasional juga nggak berubah banyak ya. Jadi pokoknya Anda dapat 9 juta per bulan aja. Dapat setahunnya 108 juta. Nah, balik modalnya dalam waktu 6 tahun. Ini kalau misalnya Anda nggak ngambil sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya Anda mau ngelihatnya, yaudah yang penting secara cashnya balik ya udah berarti sekitar 6 tahun gitu. Nah, itu adalah cara menghitungnya, konsepnya. Jadi Anda pahami konsep dulu. Saya minggir dikit kalau Anda mau screenshot. Nah, Anda pahami dulu ini, baru nanti Anda akan dibantu dengan Excel-nya ya. Anda akan dibantu dengan Excel-nya. Excel-nya Anda download, kalau bisa jangan dibuka di drive-nya ya, jangan menggunakan sheet, tapi dibuka di Excel di laptop. Kalau misalnya mau HP sih sebenarnya bisa, tapi repot. Nanti takut salah pencet, malah yang ada rumusnya hilang gitu kan. Mendingan Anda download, Anda kerjakan di laptop gitu. Nah, Anda utak-atik ini, nanti di sana juga diajarin lagi sebetulnya tentang bagaimana cara makainya dan cara ngotak-ngatiknya. Jadi ini adalah cara menghitung investasi kalau Anda sebagai owner ya. Ini tentu aja ini yang paling sederhana ya. Tentu aja ini yang paling sederhana. Karena kenapa? Tesis saya waktu itu adalah analisis kelayakan fasilitas intermoda atau waktu itu stasiun barang di Sulawesi Selatan. Ya, kita menghitung biaya dan pendapatannya sangat detail banget gitu. Menghitung juga inflasi dan segala macam. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk Anda sebetulnya, dan ini kan investasinya memang sih besar ya, ratusan juta, tapi relatif kecil dibandingkan dengan mungkin duit negara gitu yang triliunan. Jadi ini bisa menggunakan hal sederhana seperti ini gitu. Jadi kalau Anda belum paham banget, Anda bisa ulang-ulang videonya. Enaknya online course ini kan Anda bisa ulang-ulang ya, daripada Anda kelewat gitu kan. Anda bisa ulang-ulang mau 10 kali, mau 15 kali, pokoknya sampai ngerti gitu. Anda bisa ulang-ulang terus. Jadi abis ini di download dan dicobain Excel-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.